Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, para kekasih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam. Siapa yang bisa mendapatkan kebaikan pada malam itu, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Ahmad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim." Sesungguhnya Allah menyediakan untuk kita di dalam bulan Ramadan ini satu malam yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang terhalang tidak bisa mendapatkan waktu atau kesempatan menghidupkan malam itu, faqad hurim, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesibuk apapun beliau, selalu menyempatkan beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan bahwasannya idza dakhala al-ashrul awakhir kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan seluruh keluarganya untuk bersama-sama menghidupkan malam-malam itu. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Dalam rangka apa itu? Taharri Lailatul Qadri, dalam rangka mencari malam yang di situ bertepatan dengan Lailatul Qadr. Umat Nabi Muhammad ini usianya pendek-pendek. Kita ini rata-rata ya 60-70. Akan tetapi dengan usia yang pendek, syariat yang lebih mudah kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, usia mereka panjang-panjang, syariatnya berat-berat. Umatnya Nabi Nuh rata-rata usia 1000 tahun. Umatnya Nabi Musa usianya juga panjang, syariatnya juga berat. Salat 50 waktu. Kalau mereka berbuat dosa besar, cara tobatnya adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Ternyata dengan usia yang pendek, syariat yang ringan ini, kelak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didahulukan masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Nahnu al-akhirun al-awwalun, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, kita ini umat yang hidup di akhir zaman, akan tetapi kelak didahulukan dalam masuk surga. Kenapa? Salah satunya adalah karena kita dikaruniai keberkahan malam Lailatul Qadar. Satu malam saja kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, lebih baik daripada orang yang full ibadah 1000 tahun lamanya non-stop. Makanya betul-betul yang terhalang tidak bisa memaksimalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar, betul-betul seakan-akan dia diharamkan dari segala kebaikan. Makanya agar tidak kehilangan momen itu, Nabi menghidupkan 10 malam terakhir. Karena malam Lailatul Qadar ada di salah satu dari 10 malam itu. Banyak hadis yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 25. Walaupun jumhur ulama mengatakan malam 27, bukan berarti kemudian kita pilih-pilih hanya di malam 27 saja, sedangkan yang di malam-malam yang lain kita
santai di rumah saja, tidak melakukan aktivitas yang berharga. Kita tidak tahu pasti di malam yang keberapa Lailatul Qadar itu akan datang, dan itu malam yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Lailatul Qadr, Lailah malam Al-Qadr, malam yang penuh kemuliaan. Lailatul Qadr, Lailah malam Al-Qadr, sempit, malam yang sempit. Kenapa disebut malam sempit? Karena malam itu tanazzalul malaikatu warruh, malaikat sama turun dipimpin langsung oleh ar-ruh, yaitu Jibril, turun ke langit dunia. Untuk apa? Mengaminkan doa-doa kita semua. Maka seakan-akan malam itu sempit saking banyaknya para malaikat yang turun ke muka bumi. Lailatul Qadr, malam penentuan takdir. Karena malam itu juga adalah malam ditetapkannya takdir kita untuk setahun yang akan datang. Di dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu ditetapkan urusan-urusan yang sangat penting, yaitu masalah takdir. Maka siapa yang memiliki hajat kepada Allah, memiliki cita-cita yang luhur untuk setahun ke depan, pastikan di malam-malam terakhir bangun, hidupkan malamnya, angkat tangan berdoa dengan penuh harap kepada Allah. Doa yang direkomendasikan oleh baginda Nabi agar banyak kita baca di malam-malam itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, "Hai Aisyah, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkan kami ya Allah, atau maafkan saya ya Allah. Kenapa bukan astagfirullah, tapi kok fa'fu anni, maafkan kami? Ternyata maghfirah itu mencoret, analoginya ampunan atau maghfirah itu mencoret catatan amal keburukan kita di masa lalu, dicoret sehingga tidak ada dosa, Allah ampunkan sudah. Akan tetapi bekasnya masih ada berupa coretan. Tapi kalau al-afwu, minta maaf kepada Allah, seakan-akan catatan-catatan keburukan kita di masa lalu itu dihapus total, sehingga seperti kertas putih kembali, tidak ada catatan apapun di sana. Maka Nabi mengajarkan kita memakai kalimat fa'fu anni, maafkan ya Allah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Mari kita berburu malam Lailatul Qadar. Pastikan semenjak malam ini kita bermujahadah, berjuang dengan menghidupkan malam. Siapa yang bermujahadah dari awal Ramadan, maka Allah akan mudahkan dia untuk tetap bangun dan bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua dan memberikan kita kemuliaan dengan bertemu malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.